Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaan kalian? Sehat kan? Tetap semangat gak belajar fisikanya? Ibu rasa dan ibu berharap kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi sekarang ini dan dalam keadaan proses belajar mengajar secara virtual yang seperti akan ibu tunjukkan kepada kalian. Tapi saya ingin siswa ibu itu berperan aktif ya dalam proses belajar mengajar kita. Karena di sini saya tidak cukup sepertinya untuk menyampaikan materi yang akan saya ajarkan kepada kalian. Jadi saya sangat berharap siswa saya itu cerdas ya, cerdas menggunakan handphone kalian. Jadi kalian bisa mencari materi yang nantinya yang tidak saya terangkan kalian cari di internet. Karena di HP itu, di internet itu banyak sekali materi jikalau kalian baca. Jadi di sini saya hanya menjelaskan poin-poin terpentingnya saja, oke? Karena di sini saya ingin ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya ingin siswa saya itu aktif. Karena di sini proses belajar kita memang kalian yang aktif, oke? Langsung saja ya, kita langsung saja belajarnya. Belajar materi hari ini tentu tentang dengan itu adalah usaha dan pesawat sederhana. Oke, saya harap video ini jelas ya untuk kalian lihat karena keterbatasan juga. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang usaha. Sepertinya kalian tahu ya usaha kalau didefinisikan secara bahasa, usaha itu adalah upaya kita melakukan sesuatu. Jadi kita ada usahanya. Kalau secara istilahnya, usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah upaya. Oke, seperti saya katakan tadi, upaya manusia untuk melakukan, ada poinnya, melakukan sesuatu guna tujuan tertentu. Jadi usaha itu adalah upaya melakukan sesuatu dengan maksud tujuan tertentu. Oke, contohnya gini, kalau kita berusaha nih belajar, kita benar-benar sungguh-sungguh belajar, usahanya apa? Kita mendapatkan nilai yang bagus. Bisa nggak Bu? Kita nggak belajar nih, tapi nggak ada usaha nih, tapi kita mendapatkan nilai bagus, ya nggak bisa. Tapi kalau gimana Bu kalau misal usaha kita nyontek? Ya nyontek itu juga termasuk usaha, tapi itu usaha yang tidak bagus, jangan ditiru ya. Jadi saya harap setiap usaha, jadi ada kata pepatah nih, apa katanya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu ya. Jadi saya harap kalian mengerti pengertian dari usaha itu sendiri ya, karena ini pasti bisa lah ya usaha itu. Oke, lanjut. Menurut sains adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Oke. Jadi usaha menurut fisika itu hasil kali gaya itu F, hasil kali gaya, ini kelihatan. Hasil kali gaya F dan perpindahan kali dengan S. Usaha itu dalam fisika itu satuannya W ya. Itu satuan akhirnya Joule ya. Jadi bisa kita lihat W sama dengan F kali S. Ini apakah seperti ini aja Bu? Rumusnya tidak. Kita perhatikan persamaan yang di sini. Ini adalah untuk gaya. Yang dimaksud dalam persamaan ini adalah gaya yang searah dengan arah perpindahan. Jadi persamaan yang di sini nih, persamaan yang W sama dengan F kali S, ini hanya diperuntukkan bagi gaya yang searah dengan arah perpindahan. Jadi untuk arah yang lurus saja. Jadi gimana tuh dengan arah yang tidak searah perpindahan? Oke, ini untuk pertanyaan yang cukup menarik dan kalian bisa cari rumus untuk gaya perpindahan yang tidak searah. Itu tugas pertama ya. Kalian cukup cari rumus atau persamaan
Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Saya rasa untuk materi usaha kalian bisa semua. Kita lanjut. Pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana. Kalian sering nih dengar pesawat sederhana. Materi kayaknya kelas fisik belajar juga ya tentang itu, pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah. Oke, ada poinnya ya. Apa poinnya? Alat mempermudah. Itu yang saya lingkar itu adalah poin-poinnya yang bisa kalian pahami. Nanti kalian bisa menyimpulkannya dengan bahasa kalian sendiri. Jadi pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, jadi poinnya pesawat sederhana ini adalah sebuah alat, ya, sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Banyak sekali. Tidak usah jauh-jauh ya, tidak usah jauh-jauh. Kita mencari contohnya yang di rumah kalian saja. Yang di rumah kalian saja. Seperti misalnya nih, kalau kalian masih menggunakan sumur, ya kalau kita mengambil air sumur itu menggunakan katrol ya, itu contoh sederhananya. Kalau misalnya seperti sumur-sumur nenek-nenek, ya kan, sumur maksudnya yang nenek kita kalau sekarang ini saya rasa kalian nggak memiliki lagi lah kayak. Saya rasa kalian semua sudah menggunakan air pump karena sekarang semakin canggih. Oke, kita lanjut ya. Macam-macam pesawat sederhana. Oke, jadi ada 3 macam pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol yang sudah saya katakan tadi, ada bidang miring dan ada pengungkit. Oke, apa aja nih yang dari ketiga ini? Kalian bisa search di internet ya. Ini tugas kalian search apa itu katrol, apa itu bidang miring, apa itu pengungkit. Kenapa saya mengatakan kalian harus mencari materinya sendiri? Karena ketika kalian mencari tiga makna ini, kalian pasti akan baca materi lain-lain. Saya rasa bisa dipahami ya. Ketika kalian mencari pengertian katrol, ketika kalian mencari pengertian bidang miring, ketika kalian mencari pengertian pengungkit, kalian akan kebaca nih pengertian yang lainnya. Contoh-contoh pesawat sederhana yang lainnya. Itulah maka saya bilang ke kalian cari nih 3 ini yang ada di internet. Kalian semua, saya rasa kalian semua punya HP Android ya. Dan saya ingin sekali murid saya itu berperan aktif. Kalau terus sebelum belajar kan udah paham nih materi yang akan saya berikan. Kalian udah paham. Jadi kalian cuman, oh iya benar yang saya baca dengan ibu terangkan benar. Atau manakala yang saya jelaskan itu berbeda dengan buku yang kalian baca, kalian bisa langsung kontak saya, Bu, ini tadi yang ibu bilang seperti ini, tapi yang di internet bilang seperti ini, nanti kita akan bahas ya. Lanjut, ada nih contoh pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Oke, yang ada di sekitar kita seperti di rumah ya, karena kita setiap hari menggunakan gunting. Iya, setiap hari kita menggunakan gunting. Yang pertama ada gunting. Gunting termasuk pesawat sederhana kah? Iya, tapi dia termasuk pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini juga kalian bisa baca ketika kalian mencari pengertian dari pengungkit. Nah, ada kan? Ini kalian bisa baca apa pengertian pengungkit jenis pertama ketika kalian membaca materi pengungkit. Ya, dan seperti saya katakan. Yang kedua ada katrol. Katrol tunggal yang terpasang di sumur. Yang sudah saya katakan juga, katrol tunggal ini yaitu yang terpasang di sumur. Sumur bukan sumur yang sekarang ya, karena sekarang saya rasa kalian sudah tidak menggunakan sumur lagi, sudah tidak menderek air lagi ya. Saya rasa kalian sudah tinggal on off aja nih tombol, masuk keluar airnya, karena itulah canggihnya sekarang. Lalu yang berikutnya ada pisau. Oke, pisau ini termasuk bidang miring ya. Kenapa sih pisau itu termasuk bidang miring? Kalian bisa baca sendiri ya. Saya ingin kalian membaca artikel-artikel yang lainnya. Saya ingin siswa saya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saya banyak sekali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya tampilkan, yang tidak saya jawab di sini. Kalian bisa baca. Itu tugas kalian sebagai siswa. Lanjut, ada staples termasuk pengungkit jenis ketiga.
Kalau gunting termasuk pemungkit jenis pertama, staples itu termasuk ketiga. Lalu ada tangga, tangga ini termasuk bidang miring. Oke, ini ada tangga, kalian bisa baca juga. Ada gil sepeda, ini termasuk roda berporos. Ya, roda berporos juga termasuk gil sepeda. Nah, kalau misalnya kalian masih menggunakan sepeda di rumah, ya sepeda, kalian bisa amati sepeda kalian. Yang mana sih yang dikatakan ibu tadi? Yang mana gear itu? Ya kan? Kalian bisa searching juga di internet, saya rasa kalian pintar. Kalau ada sekrup, ini termasuk bidang miring juga, sama seperti tangga. Ya. Kalau ada dongkrak mobil, oke, yang rumahnya yang ada dongkrak mobil. Kalau ya yang rumahnya ada dongkrak mobil, kalian ambil nih dongkrak mobil, kalian lihat nih dongkrak mobil. Kalau perlu kalian praktikkan, kalian coba ke mobil, yang punya dongkraknya juga, kalian taruhkan dongkrak mobilnya ke mobil, terus kalian dongkrak. Ya gimana sih cara kerjanya? Kalau kalian benar-benar rasa ingin tahu kalian tinggi, kalian ingin tahu bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih cara kerja si dongkrak ini, apa sih manfaatnya, apa gitu, tujuannya buat apa gitu kan? Kalian bisa searching juga di internet ya, atau kalian bisa praktikkan sendiri boleh. Itu saya sangat suka siswa yang kreatif, siswa yang merasa ingin tahu tinggi. Ini termasuk pemungkit jenis ketiga. Jadi ini sama dengan DN 3 tadi. Ini pertama, pemungkit ketiga. Oke, jadi dongkrak mobil dengan staples ini sama dengan pemungkit jenis ketiga. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, saya rasa kalian bisa paham apa itu usaha, apa itu pesawat sederhana. Saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya. Oke, kita lanjut berikut. Oke, tarik nafas, buang. Jangan terlalu stres. Kita belajar fisika, belajar asik, oke? Oke, lanjut ya. Jadi ini ada lembar tugas kalian. Jadi saya ingin kalian percoba mandiri dengan bagaimana prinsip kerja dari pesawat sederhana. Jadi tujuannya kalian tahu bagaimana prinsip kerja itu, ya. Bagaimana prinsip kerja dari pesawat sederhana maksud saya. Lalu ada kalian disuruh nih melakukan kegiatan sederhana untuk mendapatkan data. Di sini kalian tujuan dari di sini itu adalah mendapatkan data. Oke, mendapatkan data. Di sini ada yang pertama, ada nomor, ada jenis kegiatan, ada alat yang digunakan dan ada keterangan. Oke, bisa dipahami. Saya rasa video saya bisa kelihatan jelas. Nanti saya akan kirim word dari tugas kalian ya. Lalu yang pertama ini ada memotong kain. Ya, percobaan pertama memotong kain. Percobaan kedua juga memotong kain. Hanya beda, yang pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan gunting. Jadi terus kalian tulis nih, suka atau tidak? Ya. Lanjut yang ketiga mencabut paku, yang keempat juga mencabut paku. Ya, mencabut paku yang pertama itu menggunakan tangan, dan yang kedua itu menggunakan catut. Catut itu apa? Oke, maksud catut nggak tahu. Jadi di sini kalian sama-sama mencabut paku, hanya beda alat yang digunakan. Itu apakah sukar atau mudah? Oke, bisa dipahami? Lalu yang terakhir itu adalah mengambil staples, sama-sama kegiatan mengambil staples. Hanya digunakan yang pertama itu menggunakan tangan, yang kedua staples bagian belakangnya ya. Jadi nanti apakah sukar atau mudah? Hanya 3 percobaan saja. Lalu nanti buatlah kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Nanti kalian buat kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Saya ingin nih kesimpulannya itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Jika memungkinkan, kalian buat video satu saja dari 3 kegiatan ini, atau kegiatan memotong kain, atau kegiatan mencabut paku, atau kegiatan mengambil staples ya. Kalian bikin video itu adalah bukti bahwa kalian melakukan percobaan yang saya suruh ya. Saya ingin kalian benar-benar mandiri, berperan aktif, karena saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Ya memang seperti itulah sistem yang kita gunakan. Saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja, dan kalian yang benar-benar harus aktif, kalian jangan berbahan mulu. Buat saya juga sebenarnya. Oke, nanti buat kesimpulannya dalam bentuk tulis tangan saja ya. Saya ingin menulis tangan. Saya rasa untuk usaha dan untuk pesawat sederhana itu adalah materi yang cukup mudah, gampang susah. Karena ya untuk pesawat sederhana itu kalian hanya memahami
karena tidak ada soal yang terlalu memperhitungkan. Tapi kalau usaha ya kalian bisa mencari di Google contoh soal usaha serta pembahasannya. Nanti kalau misalnya kalian tidak paham bisa kalian kontak saya. Kenapa saya tidak membuat contoh soal di sini? Karena saya ingin kalian yang berperan aktif seperti yang saya katakan tadi. Jika kalian mencari di Google itu A, maka nanti kalian akan kebaca B. Disitulah manfaat kalian membaca sendiri. Oke? Saya rasa cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan tetap semangat terus untuk hari-harinya walaupun keadaan kita dalam keadaan virtual. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.